tidak ada, dikatakan oleh Al-Habib Sekar, tidak ada ibadah, tidak ada tempat yang melebihi lipatan pahala dari sebuah majlis ta'lim. Pelungguh hadir jok majlis ta'lim niki nggih, baru niki karena niat dari rumah ya lampak ngaji atau kebetulan liwat ampun mentelah. Tunas. Yak lalu jok bangkat mula baru lalu tiduk makuk muarak pengajian mu mentelah aku. Arak menikah. InsyaAllah yang hadir di sini semua memang sudah niat elek johor laun jak jam 2 yak datang. Menikah nggih kira-kira. Manik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Kata baginda Nabi di sini adalah jikalau kalian melewati, ande meliwat. Berarti bukan tujuan utama. Mbeh jaga yang lain. Mau liwat elek taman-taman surga, mampirlah kata baginda Nabi. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Sampai sak memparan aran taman-taman surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Khalaqaz zikir." Perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan itu kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan itu kita membahas ilmunya Allah. Perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan itu kita diajak untuk mengerjakan kebaikan. Barak tempat niki. Jari berkumpul elek mulai sak berniat baru niki. Elek mulai sak berniat pokok barah yang hadir ngaji jok ibadur rahman. Niki pasti tarak niat. Dengan sak ndek yak berniat jok niki doang terus mampir kata Rasulullah niki mau pahala sak barak tan riyadul jannah baru niki. Berembi barat yang pelunggu sami yang memang dari rumah sudah berniat yat lumbar lampak ngaji jok ibadur rahman. Niki pertama. Niat dengan niki la ilaha illallah. Detman gak niat solah. Detman gawe doang maut pahala. Dakat dek gawean tetap terekeng pahala. Malik kerja gawean, malik terekeng pahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Pokok oleh ngaji nani jak lalu bersedekah nasi kaput 10. Berniat. Ternyata oleh ngaji lupaan. Lalu sedekah nasi kaput. Kira-kira berdosa napa mau pahala? Tetap mau pahala. Baru berniat doang. Dakat deman gawe. Pegawaian solah tetap mau pahala. Kebalikan kaca pegawaian langit. Niki tahu khususiah umat Nabi Muhammad. Niki tahu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang berniat langit doang. Deman terekeng ruan dosa. Contoh. Pokok sogol ngaji nani waktu lo sandal sak potik baru no. Yang kebek niki. Yang paling kan. Pokok lo sandal sak potik ni aku mah. Aku EPU mah. Ternyata sampai nolek ngaji lupaan baik sandal sak potik niki. Tunas mau dosa napi dek. Dek man terekeng dosa sampai dia nanti melakukan dosa tersebut baru terekeng dosa sekek. Jelas kira-kira niki. Niki baru niat. Belum lagi melinggih yang pelungguh sami di sini duduk bersilaturahmi, duduk dengan para alim ulama. Kata baginda Nabi, "Man ra'a aliman faka'annama ra'ani." Saya mau serminan dengan alim soleh sama seperti dia melihatku, kata baginda Nabi. "Wa man safaha aliman faka'annama safahani." Saya mau bersalaman kata dengan alim soleh pada dait ni mau bersalaman kata kaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa man jalasal aliman faka'annama jalasani." Kata Rasulullah. Saya mau melinggih iring alim ulama dengan alim soleh sama seperti dia mau iring melinggih di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki suatu kemuliaan yang luar biasa. Belum lagi dengan kita berjabat tangan, belum lagi dengan kita saling melihat orang soleh dan lain sebagainya. Niki berkumpul kelapuk ruan keberkahan. Belum lagi kita mendapatkan ilmu dari apa yang
kita dengarkan, belum lagi kita mengamalkannya, belum lagi pengolek niki makin kita tutup dengan solat jamaah. Solat jamaah di sini. Nah, kita tutup dengan solat jamaah di sini. Pahala solat jamaah seperti apa? Luar biasa besarnya. Nikmat Malik senikmat berjamaah asar niki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man shalla arba'an qabla al-asr. Saya sembayang 4 rakaat sunnah sebelum asar, Allah akan merahmatinya. Yang tebing kasih sayang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rajin sembayang sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 kali salam. Nah niki sunnah. Dan banyak lagi perkumpulan-perkumpulan keberkahan yang kita dapatkan di tempat niki. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah keistiqomahan kita hadir di tempat-tempat seperti niki. Niki nanti akan menjadi cermin bagaimana keadaan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Basen gurun tiang niki, ande milih seriuk berembe ruan keadaan lemak yang tercabut nyawa. Lihatlah aktivitas yang istiqomah dia kerjakan. Anda tak milih seriuk berembe cara nak nyawa tak tercabut lemak. Nyengket kembe, nyengket sak nyawa tercabut lemak kan. Nggih, dilihat dari bagaimana aktivitas yang sering kita istiqomahkan. Saya sak istiqomah lampak ngaji, insya-Allah yang tercabut nyawa nyengket sak lampak ngaji. Ndek nyengket lampak ngaji, pengolek ngaji tuan tercabut nyawa. Ndek sak pengolek ngaji, nyengken tengah-tengah ngaji tuan tercabut nyawa. Saya sak demen salat 5 waktu berjamaah di masjid, maka dicabut nyawanya dalam keadaan kebaikan tersebut. Jadi nikilah potret anda tak milih seriuk berembir dua cari tercabut nyawa lemak. Lihatlah bagaimana aktivitas yang istiqomah kita kerjakan. Anda tak kena melampak ngaji, insya Allah kita akan dicabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Lagu na'udzubillahi min zalik. Nani kah raos batur kelelek mutamu balik mu sepi. Araan barang menikah. Araan. Nani kah templek dum plek kuning bercabut nyawa. Nani kah napiara. Nyenam sak haram ni ke masuk. Lagi, mau kesekuk terus, mau sepi. Nah nikilah aktivitas yang sering dia kerjakan seperti itu. Ya potret terlemak ya tercabutnya nyawa. Ya ruan makin niki nyawa anu etok. Bilang jelo arak doang dengan tersiara. Bilang tu diki praya khususnya. Sejelo kebetulan balik sedin santren. Bilang jelo tatungan surat kepaten. 2 telu. Dekman tutuk nelu, dekman tutuk mituk lanjut terus menikah. Mungkaan pesan dokter makin jagalah kesehatan. Lagu bahasa ulama tetap perbanyak amal soleh. Karena sehat saja tidak menjamin kita tetap panjang umur. Luwek dengan sehat nani kah kelelek tamu balik mau sepi. Nani nolek li bangkat baru berenges mau sepi. Karena sehat saja tidak menjamin kita itu bisa panjang umur. Enggak nisit makin nyak rombok ruan pahala ibadah niki nggih dengan tetap menghadiri majelis taklim. Wah keruan wah yang mau niki berkumpul jutaan keberkahan yang ada di majelis taklim sak barang niki. Mudah mendatang kematian wah tak siap nabi jadi sangot lah. Nggih diceritakan bahwasanya arak sopok dengan bekasus. Ya berdua kasus dengan niki. Sampai di hari persidangan dia memiliki tiga orang sahabat. Arak sakit dengan berdua telu sahabat. Sak sahabat niki berdua masalah muyan tersidang jok pengadilan. Sahabat sak sakit kena maaf sama tuan dek mau milu jok pengadilan. Ate hengkah mau atuh. Sahabat sak sakit aneh menurut sama tuan dek mau milu tama jok pengadilan niki wahengkah kelek pintu pengadilan niki dek mau milu tama. Lagu sahabat sak sakit milun tama seriuk sahabat niki disidang di dalam
pengadilan. Nia leto hibur sahabat niki. Dihibur sahabatnya sampai selesai persidangan tersebut. Kira-kira di antara telu sahabat niki, ambil sahabat sak paling solahan. Nomor sekek, dua atau telu? Sekek atau dua atau telu? Sak nomor telu sahabat, sak dengan sahabat sampai akhir persidangan, sampai selesai peradilan, ia hibur sahabat dan sak sedang bersedih nikah. Ketahuilah kata ulama, bahwa saja sahabat yang pertama itu diibaratkan sebagai harta. Harta benda yang kita punya. Sahabat yang kedua diibaratkan sebagai keluarga, sahabat dan kerabat. Sahabat ketiga adalah amal ibadah. Jadi telu sahabat berdua telik dunia niki, ketika sampai ajal tiba, sampai keruan kancut, ya kancak, ya hibur sampai hari persidangan kelak. Sahabat sak ketelu. Sahabat sak pertama berupa harta, dia mau jauh je kubur. Yang ke sakratul maut doang, pesiak ruan anak, pesiak ruan harta. Dia bau jauh sampai kubur, dia bau balik kah niki. Searan harta kelelahan boya, searan harta niki ternyata dia mau jauh untuk dalam kubur. Sampai pintu kubur masih dia bau jauh. Niki sahabat sak pertama. Sahabat sak kedua adalah kerabat, keluarga dan handai tolan. Semeton niki dia mau milu sampai dalam dan bau milu sampai dalam kubur. Bengkah ngato. Enggak aneh di atas kubur, di pekarangan kubur. Demet wah tetalat, demet wah ya tetukak karena tak ticak-icak sini ya terus. Ndek tak ticak-icak cara. Ticak metuah tumput, ticak seret, telan air, adin tegih nguni. Itu kurang ajar niki keluarga tu. Oh nek zaman tangis tu. Demet wah tetuka mutasiram menicak-icak. Sere padat nicak amun. Niki keluarga tidak bisa mengantarkan sampai hari persidangan. Lagu sak ketelu niki adalah amal ibadah. Iya ya hibur melemak niki lek dalam kubur. Nih yang ke sak kubur petang dendang datang ruan cahaya terang. Cahaya apa ni? Ini cahaya dari sedekah yang kau sedekahkan waktu itu. Datang amal ibadah sak lain ni pahala ngaji, mia pinaam asih lek dalam kubur, enyat kubur. Enyes kubur. Datang amalan sak lain, amalan solatnya menghibur di dalam kubur. Semua amal ibadahnya nanti akan datang di dalam lagu na'udzubillah adil sebaliknya. Sak genem-genem dai duk jawek dosa salah yang tetap endah litu nyambang jog dalam kubur. Sak genem maksiat masih datang amal buruk niki lek dalam kubur ya ya petakut terus niki. Saaran amal buruk. Belum lagi nanti kita akan menghadapi persidangan dari harta-harta yang telah kita miliki, bilangat maut dan lain sebagainya. Sopok cerita arak dengan sugih gati niki. Dengan sugih gati niki berduit harta, insya Allah hartanya puluhan triliun. Si luwek lalu harta. Berduit anak kara 4, demen yak sekarat menkumpulan anak. Nani wah bisik pada bagi imun. Munani enggak ada kendeng sekek unin bapak niki. Salak sekek milik anak-anak harus arak yak kancak kilik dalam kubur sampai metang dasa. Hai kira-kira ya milih. Berembi-rembi kekangan masihlah sepala lalu arah metang dasa di dalam kubur. Tersurun kancaan doang, lawan tepinaan ruangan khusus silik samping kuburan, tepiaan lawang, sugul tamu makanan dan lain sebagainya. Ternyata keempat anak akan saling iyak. Sida aneh, sida paling belik. Wah, nanti aku sekedik mau sida paling kodek lean mau. Sak nina tertujuk sida aneh, sida paling tekangan. Saling tejuk. Ternyata empat-empatnya tidak ada yang bisa menemani. Akhirnya pinaan sayembara, saya sak milik denganan bapak kilik dalam kubur yang tebing sepertiga dari harta bapaknya.
Sampai tibu sisuk lain sayembara niki dia narak dengan bani ya. Sampai peraya narak dengan bani, sampai sayembara ini terdengar oleh seorang pemuda, kanak bajang dan budi pegawian tuh bangkat tuh nirup. Enggak berduit harta arak sakit berupa kapak. Kapak niki sin lalu boyak kayu, demen wah mau kayu mendagang juk pekan, hasil dari penjualan niki dia untuk makan pada hari itu. Enggak berduit. Dan arak berduit napi-napi. Melihat sayembara seperti itu, biasa meruk ilik bangkat ilik gawah, kaca ngarah lalu berdaftar. Demen wah tertukak bapak niki tepi naan longkang sedih jari ni. Tepi naan lawang jari takak, dari tahun tolok sugul tamu makanan dan lain sebagainya. Demen wah malam pertama tertukak. Lanjut tidak ada apa-apa. Tetap tak tunggang makanan. Malam kedua, seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai metang dasa. Tercek ternyata masih nirup di dalam. Demen wah jelo ke petang dasa, terungkah kubur dengan bajang baru niki. Baru nyak sogol lelek kubur niki, wah siapa notaris yang mau sepertiga dari harta dari orang ini. Maka sogol menpelai terus kabur. Ombe pelai don ni harta masih lu edek milih baik dan baik ni. Maka anda ketuaan kembali memilih harta sepertiga dari harta bapak ini sekian triliun yang mau maka memilih baik. Goya cak milih baik sekian triliun di sakit kapak sak berduit doang petang dah sejelun di keman tutup ketuaan. Malam pertama datang malaikat maut, plek. Ndek ente ketuaan mayat sak tentu mati ni. Aku andang ni. Aku andang malaikat maut. Man rabbuka, ndo juluk dek man mati aku ni. Man rabbuka ni haya dek takut ni. Man nabiyuka terus teketuan mu ujung-ujung teketuan embe langam mau kandik keni. Embe langan tepiak besi, wam kadun kembe doang kandik kayu. Terus kemudian apa mau harta kandik terus bertanya seputar kan kandik. Hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai petang dasa dek mat tutuk deketuan masalah kan kandik. Berembik nanti ka berduit 3 triliun sampai hari kiamat dia ini tutuk pertanyaan darimu karena sakit kandik doang berduit dengan niki petang dasa jelun ni man ini teketua niki po be lain harta sak mau elek caleg wi no teketua elek nomor 2 mau sida nomor 3 mau sida nomor 4 paling lebih mau sida semua akan dipertanyakan. Dindek khawatir pasti mata ketua ni kira mak. Berduit harta jari kembe. Oh, sik lalu beli bangkat apa talat maku. Terus hasil dari maku jari sim kembe, sik beli motor. Terus sim kembe malik sik kadun merarik malik goleng. Nanti semua dari harta-harta kita niki akan dipertanyakan. Jadi harta-harta yang dibawa ke tempat-tempat yang bagus itulah harta yang kekal abadi. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jikalau sudah manusia niki meninggal, andai manusia niki wah bilinan, inqata'a amaluhu terputus semua amal ibadahnya. Dem tahu gawe sembayang, dem tahu gawe haji, dem tahu gawe umroh, dem tahu gawe sebuah amal ibadah. Dan bau ya lampak ngaji barak biasa dengan sawah bilina illa min salas kata Rasulullah kecuali telu perkara. Nah, ade dah musim caleg tot meni jak bahaya. Musim pilkada tot meni jak bahaya. Kecuali telu perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pertama sedekahun jariyah. Sak pertama adalah sedekah jariah. Sedekah yang kita sedekahkan untuk fasilitas umat dan fasilitas umum. Arak ruan madrasah terbangun, arwan tat serak pesugul kepe. Karena harta yang kita akan sedekahkan ini begini kata harta. Ada mas sedekah sebuah harta niki kemudian dia berkata dalam hatinya sebuah harta tersebut. Yang pertama,
Dulu saya sedikit, sekarang saya akan menjadi banyak. Niki janji harta kepada harta yang disedekahkan kepada fasilitas-fasilitas umat. Masjid, pembangunan madrasah, pembangunan musola, pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Saya dulu sedikit, sekarang saya akan menjadi banyak. Yang kedua katanya, ini kamu dulu menjagaku, sekarang aku yang akan menjagamu. Unin harta niki. Yang ke masih hidup itu jaga harta, berminta harta tu ni dek telah. Lagu demin wah mau tersedekahan jok fasilitas umat, harta itu akan berkata, nani aku ya jaga amside. Ketiga kata harta niki, dulu saya adalah fana, binasa, tapi sekarang saya akan kekal katanya. Dari harta yang kita sedekahkan ke jalan Allah, khususnya untuk jariah kita, untuk pahala jariah kita, untuk sedekah jariah kita, niki akan kekal abadi walaupun orangnya sudah meninggal. Dari menara pembangunan masjid, barantan niki pembangunan madrasah, muarak kota amal, lampak niki dendet sampai endek pesogol kepeng. Yang ke sailik perempatan lampu merah niki peraya arak dengan nunas biasa untuk sumbangan. Misal pelungguh sami ada di tempat itu, minta sumbangan, kira-kira ambil kenapa endek? Ya kendek beng, kendek semel mobil kadu. Akhir metedongkan kantong. Ilik dalam marak pengaji 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 50.000. Kira-kira B atau B? Jujur. 5.000 ya beng, maksud bapak ni ibu. Pengajian paling kodek, menarak lebih kodek daripada di kaya beng. Padahal harta yang kita sedekahkan untuk itu akan kekal abadi dan dijanjikan pasti akan berlipat ganda, tidak mungkin tidak. Sedekah sak semet sedekah hajuk, sumbangan masjid, musola, madrasah dan lain sebagainya. Lagu menjok mall janji, la ilaha illallah, pira jauh kepeng, 1 siu kurang, anak ni apa mau beli je. Lagu sedekah isi kepeng sak penok. Isi kepeng sak sekedi niki la ilaha illallah, kebanggaan berapa, alhamdulillah 20 baru sik nyumbang aku deh. Cerita batur mesak 20 sak lain jak 5 you deh. 20.000 wah tu lain bercerita. Coba sedina ambil naik tak kalau pelesir dulu kaca kadang-kadang ni sanggup saya kat ni besemaik saya kat. Semaik dia saya kat bu. Dek man beli pencok, pelecing, dek man biji jari beli pentol, beli napi laut. Dek semaik si saya kata. Sesuatu yang kita belanjakan ke akhirat, sedikit itu terasa banyak. Tapi sesuatu yang kita belanjakan di dunia, yang banyak itu masih terasa sedikit. 1 siu yang menjaga mall, dia mau beli kaos sekek. Mentepekan dia mau, mak telu jaga. Mall dia mau. Semua yang kita belanjakan untuk dunia semua terasa sedikit, tapi kita belanjakan di akhirat. Nyumbang 50.000 mau beli sesak semen. Isi sesak semen ni ke ye isit melester. Isit melester ni ke ye tak dengan sembayang. Setiap arak dengan sembayang ngaji kembali ni ke pahalanya terus akan mengalir kepada orang tersebut walaupun orangnya sudah meninggal sampai hari kiamat. Iki baru 1 sak semen. Mau apa lagi? Mau nyumbang 5 sak. 10 sak dan lain sebagainya. Akak di pendelik masjid-masjid, di sak khutbah niki bapak-bapak terutama. Sembayang Jumat niki masjid den tahun di arak-aran. Napi aran niki. Kota amal liliwat, saling sorong terus saling sorong. Adik wah datang ngelek julu ingat tunjuk sedih. Tengok itu induk sedih ke dia. Lolos. Banyak meleng sedihnya baru nya nemplong ruan niki. Lagi barak ilik Masjid Agung Peraya niki. Seriuk selesai napiarat, selesai Jumatan, mak seriuk arak dengar lek muri tahun kelotik kota amal.
Astaga. Seuzon aku ni. Apa yang baik tu? Pak, am kembi ni. Ampura salah mak templung baru ni. Salah mentemplung ni mula yang templung. Sa pengaji 5,000 jaga pengaji 50 tama sing adut lalu cerita jaga. Berembian tak. Barak sakit cerita kota amal liwat. Tuan tak siapa nilai kantong niki jari isi jak nyumbang. Arak pengajian 5,000 bikin pengajian 100. Sampai atau tamak kira-kira? Hah? Demen wah datang kota amal dulu kelokok kantong. Nah, baik dan kepeng. Wah kena hak 5,000 ternyata men baik. Yang kan sak baik 5,000 sogol pengajian 100. Nah, pengajian 100 niki den tao nantan milu baik. Mentamak maling pengajian 100 ijo kantong. Maka pesogol 5 den sadar pengajian 100 niki teri ele sedih. Pengajian 5,000 tertamak. Dengan tamak pengajian 5,000 jamaah helek muri bait kepeng sak 100 baru. Pak niki ni. Anta jongkok dengan contoh najul. Ambil jak kepeng ni kesekat. Nah. Pak niki kan? Niki tinjut ya. Hebat di muri ni 100 si nyumbang mentemplung sak 100 ni. Mentemplung. Demen wah templung muliwat kota amal dalam angan lah aku 5,000 bapak kelik muri 100 ni. Mangkaknya anda ngetu Pak kepeng baru nulis astaga wah liwat kota amal lagi. Kota amal wah liwat bermin nanya baik tu nak ni. Akhir terpaksa ada ikhlas sekuah. Nah nikilah. Nggih. Biasa sesuatu yang kita belanjakan untuk akhirat sedikit niki terasa besar. Lagu ane cak kadun belanja dari dunia je hak lewek ni masih ini aku kurang. Meniki tak ngaji niki gemal ikat bangun masjid kebetulan bangun masjid niki keluarga bangal niki gemal niki poyong. Pengaji masalah sedekah nggih. Sila saya sak nyumbang, sila saya nyumbang. Menceritaan bahwasanya barang siapa yang bersedekah sekian wah ni dulu tepat terang ruan kuburan barak keterang matahari pitu kali matahari pemano. Pokok sak genem nyumbang dulu niki muara ida tuan sekek nyumbang maka datang langsung 100 lain ja 20 10 menikah 100 langsung serap. Masya Allah. Nik doa. Ya Allah mudah panjang umur ina tua. Sehat walafiat. Pilu doa ke? Pilu si amin doang. Oh, ni masih congok. Dia man lalu nak tua ni. Dia man tutup doa. Jaga ni. Tunas si nak tua. Sampun. Ak tunas pengangsul. Semait. Kan kau ni nanti ke. Ternyata dengan nanti pengangsul. Ia nganti hangsul ternyata. Kebelodo. Sembaik dah colok-colok diri. Kena amin. Akhir pira ya kangsul tuan. Aneh pun baru jak siwak 45. Mu 5,000 je bang ni kita. Mau nak cahaya niki. Mau nak cahaya. Mau tetap cahaya lagu cahaya percek. Jadi nggih saaran sedekah jariah niki ndik makin ya ida pun sebenar. Setelah meninggal tiang pelungguh sami nggih pahalanya terus akan mengalir sampai hari kiamat. Selama di tempat tersebut arak dengan sembahyang, ngaji, salat, gawe ibadah. Contoh di majelis taklim diki, layak saya nyumbang tehel, saya nyumbang semen, saya nyumbang kayu, saya nyumbang atap, semuanya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita.
Ande jak investasi berupa bangkat je wah keruan batik. Ande ka beli bangkat lek daya no nani 100 juta lek maklat wasata kajin. Wah keruan hitung-hitungan. Lagu mat berhitungan kan Allah sampai hari kiamat tidak akan habis pahala yang kita investasikan. Layaknya kan pembangunan majlis taklim niki mau katung semen sekek udah. Aji 16.000. Semen niki ye sin melester. Mu ye tak dekat gaji sembahyang berderus dan semua amalan ibadah pahalanya tetap akan kembali ke dia walaupun dia sudah meninggal sampai hari kiamat pahalanya tetap akan mengalir. Jari bebarak meniki kesempatan yang menunggu sami makin serius andang muri bangunan dek manjari ruang atap sila barang-barang ya nyumbang kayu nyumbang kira-kira ajulu doang kedengki kayu nyumbang napin dek. Coba serius barang-barang andang muri. Nah, kira-kira mai dek ruan bangunan niki darak ruan jendela dan darak ruan. Akhirnya dibuka open donasi. Sila sai-sai sak berduit rezeki nikah. Napi ruan kekurangan. Tahun kira-kiraan mesak. Adanya lawang doang nani sementia cek siwak 100.000 nyembih kunin. Nyumbang siwak 100.000. Dek berduit siwak 100.000 nani. Berduit lagu anak siwak anak lek nginding mai 100 dulu anak. Lalu waktu nganjuk yayasan niki jari jendela. Niki jari lawang. Seriuk ruan semen. Wabih ruan semen yayasan atungan. Mana-mana 10 sak. Mendek bau 10 sak mana-mana 15. Mendek bau 15 mana-mana 20. Mana-mana ni kisah relawek dengan. Engki napi sak ruan kurang. Kurang ruan geres ni ke. Man pasir niki jak sedam piraji siwak 100. Pesenat arwan. Tanah orok kan ruan kurang niki. Nggih arwan tak atungan tanah orok. Pira sedap tanah orok makin. Satak seket sekedi arat. Sila kita buka niki menjadi amal jariah pelunggu sami. Niki sak kelebihan dengan sak bersedekah. Dikatakan oleh baginda Nabi, dawu maradhakum bis sedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian niki dengan sedekah. Niki resep dari baginda Nabi, resep yang pasti ampuh tidak mungkin tidak. Pasti ampuh niki. Anda tak nyadu lagu. Pemdek nyadu ya percuma. Niki baginda Nabi yang mengatakan dawu mardakum bisadaqah, sai-sai sak bersedekah yang tersembuhan ruan penyakit. Diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda niki arak dengan bajang. Ye wah sekarat ruan nina dari rumah sakit. Niki ICU tahu. Wah sekarat. Wah tidak ada harapan lagi untuk kesembuhan ibu ini. Akhir tersuruh oleh si dokter aloh oleh wahanak. Lalu barak keluarga. Wah nara umur mahina meni. Tinggal menghitung waktu saja sudah. Akhir lalu oleh anak bajang ni lalu barak keluarga. Pengolik je ke rumah sakit terdait di si hujan beli. Mu mentelah ni lek sedin pekan. Bebau elek sedin pekan. Ternyata elek pekan niki elek bawa dagangan dengan niki arak meong kanci anak nyengken bertedung indah nyengken bebau monya ruan meong bikin anak ni kan lapah mengeong-ngeong anak niki selapah jaga mu iba rasa hatinya tersebut pria kengat meong ni akhir taman jeung dalam pekan beliin pindang tongkol larak sebiji birajin pindang tongkol sebiji 5 yu. Ia beliin pindang tongkol lalun impan anak meong sak lapah baru niki. Demen wahbih ruan pindang tongkol mun reda hujan niki yang pun lanjut duduk rumah sakit. Sampai rumah sakit juk kamar ICU tahu inaan baru niki ternyata denara dait inak delek tu. Ani jak wah terpindah jagi inak juk kamar mayit tu ni. Lalun boyak juk kamar mayit denara dait inak delek tu. Ya bila ni inak aku. Bila inak ni narak ruang inak. Boyak malik di kamar tu ni narak ni inak. Ruang isolasi ni narak. Ternyata ibunya sudah dipindah ke ruangan biasa. Makan tidur ke ruangan biasa. Inak yang kan tokol yang kan berjorak kaca susar sak lain. Tinju tu.
Baru ina dia sadarkan diri. Munani serius ina anu sehat denara impos denara apa ele awak. Tenyo ina inan gola mina. Dia kembe. Baru ikam koma mobilin semenak mutulak nani wah meti wah sehat denara idap penyakit tu. Akhirnya ibunya mengatakan baru nyengkek sak sadar tu. Ngimpi arak meong kanca anak kan berdoa, ya Allah mudahan setelah penyakit ina si dengan ni mu anak-anak meong ni kena amin ya buk meleng. Akhirnya kak meleng sadar dia nara idap apa-apa. Ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya bersedekah niki bisa menyembuhkan penyakit. Bersedekah hajak meong doang niki ya ruan tebing niki nyawa ibunya selamatkan. Apalagi cak bersedekah jok sesama manusia. Apalagi cak bersedekah jok pondok pesantren, jok pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan majelis taklim. Nah nikilah lebih-lebih yang bau barak sak bau dengan sak barak nikah. Niki kelebihan dengan bersedekah. Malik cerita naik niki zaman Nabi Sulaiman. Sedekah niki bisa memperpanjang umur. Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut lah niki. Bem lumar malaikat maut niki wah lalu nedok-nedok juluk sih. Malaikat maut sedik man cabut nyawa lalu survei juluk. Survei dia tahu lewat kali 5 jelu. Agak perasa-rasa aja malaikat maut masih di kipraya je ketahuan bangkit. Sirha bilang jelu arak dengan bilinan kena. Nah, ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut, mem lumbar malaikat maut, waktu lalu sambang fulan. Yang kembi yang tercabut nyawa. Pira macabut nyawa karing 5 jelu. Isin Nabi Sulaiman. Akhir dari 5 hari tersebut penasaran Nabi Sulaiman berembin tanya tercabut nyawa dengan niki. Hari pertama ditunggu dilihatnya amal ibadahnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tiba waktunya hari kelima. Liwat hari keenam, hari ketujuh, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya masa aja salah perekengan malaikat maut. Baru jak 5 jelu, nah ni wah 3 bulan borong-borong, makan borong gak tercabut nyawa niki. Akhirnya ketemu lagi dengan malaikat maut. Malaikat maut, bahasa yang cabut nyawa fulan setelah 5 hari dari pertemuan kita. Kembik nani wah 3 bulan, ni mam cabut nyawa. Akhirnya malaikat maut menceritakan, meni cerita Nabi. Yang ke jelu kelima waktu enten dia, kari kat cabut nyawa doang. Baru sugul balik dengan niki mutadai dengan nunas. Wikam dengan nunas. Dengan tunas-tunas sedekah pengemis. Mu erok serius pengemis ni ke mentedo kantong gaan kantong narak kepeng ngarak pituk dirham. Mu kepeng sak pituk dirham bih si sedekahan jok dengan sak nunas baru niki. Mu demen wah sedekahan dengan nunas niki bahagia kata Allah Subhanahu wa taala tunda pencabutan nyawa dari fulan bi fulan sampai 7 tahun ke depan. Niki bukti nyata bahwa saja sedekah niki bisa memperpanjang umur. Mungkin kita semua yang hadir di sini mungkin wah laek jaga bilinan, tak tahu. Lagu mungkin karena sedekah-sedekah yang kita sedekahkan nike, ya ampun panjang umur sehat walafiat sampai detik niki. Jarin dedek malas-malas, dedek seabot-abot, menarak ladang-ladang tempat kita bersedekah. Beta arah pembangunan pesantren bersedekah. Beta pembangunan masjid majelis taklim bersedekah. Beta pembangunan intinya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, maka bersedekahlah. Panjang umur, sehat alfiyah. Niki sedekah jariah. Berarti sedekah jariah doang mau pahala belik. Tunas adik bersedekah si nasi kaput berlebih mau pahala. Sedekah isi nasi kaput. Dikatakan bahwasanya luqmatun fi batni ja'i hiya afdalu hiya ahsanu min imarati sab'ina jami'. Sai-sai sak bersedekah 1 suapan saja kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 70 masjid jami'. Wika ada masjid jami'.
Duikan kemarin Masjid Jami. Masjid Jami. Masjid Jami niki masjid paling belik milik kota tersebut yang digunakan untuk Jumatan orang banyak. Contoh, ini niki pira masjid di desa niki? Sekek. Dua apa sekek? Apa bilang dusun narak masjid? Bilang dusun narak masjid. Pira jamaah niki? Elek Kota Tarim tempat yang ngaji niki aman. Kotanya para wali. Niki bilang 20 meter masjid. Niki masjid. Masjid doang berderet di narak santren. Masjid doang. Niki Masjid Segaf, niki Masjid Ba'alawi, niki Masjid Baftem, niki Masjid Muhdor. Masjid doang berderet. Demen wahwayen ngebang tamu waktu sembayang kesolahunin pada ngebang beriuk kelapuk niki. Lagu demen waktu berjumat arak sekek masjid tahun berjumat. Nah sekek masjid niki ye sak teparan aran Masjid Jami tempat berkumpulnya orang untuk solat Jumat. Masjid sak lain dek tekadu berjumat. Cuma Masjid Jami niki doang tekadu berjumat. Andai narak di antara pelunggu sami bangun masjid niki kira-kira terkenal dek oleh dunia. Oh, Papua Tuan niki bangun masjid niki batu. Ondek berbangun ni dengan berbangun lagu menara sak tinggal kat ni pinaan. Weh hebat tak terkenal elek dunia baru sumbang menara doang. Baru sumbang ruang sekek masjid doang. Ternyata satu suapan yang kita sedekahkan kepada orang yang sedang lapar itu lebih afdol daripada membangun 70 masjid Jami. Kira-kira satu Masjid Jami ni kira biaya cak bangun ni 1M 2M 2M ni kurang. Anggaplah 2M. Andai kali pituk 100 petang dasa biliar akan kalah dengan satu suapan nasi yang kita sedekahkan kepada orang yang sedang kelapar. Bu ade sekaput kira-kira pira suap niki. Tergantung saya sak bersuap. Men peligi himjak. Tiang ya memang 5 suap jari niki. Dari dedek cak bau remehan bersedekah isi nasi kaput. Ada yang bau jadi 10 suap misal nasi kaput bersedekah juga dengan sak jegan sak kelapahan misal lelek bangkat dengan panti jompo atau dengan anak yatim mu menikmati gati ruang nasi kaput niki pahala yang kita dapatkan lebih baik lebih afdal daripada membangun 70 masjid Jami. Sekek sak semen doang dan sumbang elek masjid. Pahala sampai hari kiamat. Tetap terkadu sembahyang ngaji dan ditutup. Apalagi 70 masjid Jami. Nek bau jak lalu ater pondok pesantren Ibadur Rahmah di semen. Mana-mana laut katungan pedis panas sudin misal bau masih. Dek bau lalu atungan keres jak mana-mana laut dak piaan bebalung. Bau masih. Lalu laun katungan nasi bungkus nasi kaput bau masih. Niki pahalanya juga sangat luar biasa. Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim jaga tutup bangun Ka'bah. Wah selesai wah pembangunan Ka'bah. Dari wujud syukurnya selesai pembangunan Ka'bah, beliau solat dari setiap ujung Ka'bah niki 1000 rakaat. Hajar Aswad tahun 1000, Iraqi tahun 1000, Syabi tahun 1000, terus Yamani tahun 1000 rakaat doang di setiap ujung Ka'bah. Selesai wah ibadah 1000 rakaat nika dipujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah mulianya apa yang kau kerjakan ya Ibrahim. Berbeda dari dipuji insya Allah. Wantak bangun Ka'bah dengan bangun masjid doang luar biasa luar pahala, apalagi bangun Ka'bah. Ingat bangun Ka'bah mau sembahyang 1000 rakaat di setiap ujung Ka'bah. Akhir terpuji ini si Allah Subhanahu wa taala. Ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Alangkah baiknya, alangkah mulianya apa yang kau kerjakan wahai Ibrahim. Walakin kata Allah,
Terlanjutan manik si Allah Subhanahu wa taala. Walakin luqmatun tasaddaqta biha hiya afdal min dzalika kulli. Akan tetapi wahai Ibrahim, satu suapan saja yang engkau sedekahkan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih baik daripada apa yang kau lakukan tadi ya Ibrahim. Ternyata pegawaian Nabi Ibrahim sak mulia sak belik baru niki ia kalah afdol isi dengan sak bersedekah juk dengan sak lapah berupa satu suap saja. Niki satu suap, mau sekaput pira suap kira-kira? 10 suap. La ilaha illallah karib lipat ganda. Niki baru sekaput. Belum 10 kaput. 50 kaput, 100 kaput. Karit cak rekengan diri pahala. Akhir tedun bersedekah 2 kaput laut suri. Merekengan diri lebukun. Alhamdulillah bau sekian kaput. Ada sekaput 10 suap. Berarti 700 masjid jami. Ada 2 kaput berarti 1400 masjid jami. Berpindah ni. Berarti mendak mau pindah masjid sekian berarti semeni kalau pahala. Berarti mensemeni kalau pahala bareh gawe maksiat sekedi adin arak pengimbang. Akhir merekengan diri ini. Gawe maksiat sekian dosanya masih narak tersisa 2 kaput baru. Dan bau ya berekengan barang menikah. Nenek berekengan itu dedet bilu bereken. Jelas kira-kira ni? Jelas. Sedekah hendak bisa melipat gandakan harta. Sedekah sendiri yang mengatakan, saya itu dulunya sedikit, kata sedekah itu tersebut. Tapi nanti kalau disedekahkan, saya akan menjadi banyak. Guru tiang niki, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, niki Jawa. Niki. Ketika tiang mondok di sana diceritakan. Ketika saat pembangunan pondok pesantren tersebut, mungkin perkenalan sekedi aran pesantren. Tiang mondok di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah niki Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di sana ande mak seriuk urut pondok pesantren dan makin megah, pelik. Setiap kamar pakai AC. Setiap santri memiliki ranjang dan spring bed. Terus kemudian mewah lah kamar mandinya pakai shower. Punya hotel, pokok luar biasa. Itu yang kita lihat sekarang. Yang sak mondok layak ya Allah, air doang ni narak. Yang mandi doang di ngantri, kadang 3 jelo sekali mandi. Isi di narak air, bangunannya kumuh. Tapi berkat perjuangan dari muassis pondok pesantren ini, beliau berkeyakinan bahwasanya sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki. Ketika tengah-tengah pembangunan, meniki wah model pembangunan sekian lokal, dek didik jari. Sampai wah bih, geres wah bih. Terus kemudian tukang-tukang wah ending bayahan. Munani kepeng, dinarak enggak kepeng elek kantong karing satak 50.000. Burbe tak ini beli sampai doang si kepeng sama ni. Kurang nikmat bayar tukang dan lain sebagainya. Akhirnya tengah malam dia bangunkan putranya yang nomor 2 yaitu Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Ayo kita mancing gonin ke dada. Ayo kita mancing. Ya bedlek mancing tengah malam entah bemilu lalu mancing. Akhir lampak mancing ternyata bukan pergi ke sungai atau bukan pergi ke laut untuk memancing, melainkan ia pergi ke emperan toko yang ada di Jawa diki. Emperan niki arak tukang becak tendo, arak gelandangan yang tidur sama anaknya, ada orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat, kepeng sak 50.000 niki, ia berbagi dengan sak terlantar baru niki. Oh ternyata ia kena mancing bapak keni bahasa nana. Sepulangnya ke pondok pesantren tidur, besok subuh ternyata tinjut arak pituk truk tama. Sak sakek berisi geres, sak sakek berisi besi, sak sakek berisi batu, sak sakek berisi, ia berisi doang. Akhir tinjut bijen baru niki. Satak seket lalu sumbangan isi bapak, ternyata sak datang niki arak pituk truk sekek isi batu, sekek isi sampai sekek isi gres, semua berisi. Ketika ditanya ini sopir-sopir truk ini, bilang datang jam sama ni, berembe cerita. Ada yang bercerita, wek mulai ya datang aku lagu motor nanik dari alamat. Ada yang mengatakan arak dengan telpon baru sedema subuh tersuruh katongan nani langsung memendik
putus kontrak proyek, ya pokatungan nani dan lain sebagainya. Banyak cara Allah menitipkan rezeki di luar sana. Jadi bahwasanya rezeki kita niki adalah kalau kita sedekahkan, pasti akan menjadi banyak. Anfik mafil jaib wa yatika mafil gaib, katanya ulama. Adit pesogol apa searah elek kantong, Nabi maksud bersedekah apa searah elek kantong, maka akan datang dari tempat yang tidak kita duga-duga. Pasti datang elek min haitsu la yahtasib. Dan bau ya rekeng piran elen datang dan tahu. Inilah keberkahan dari orang yang suka bersedekah. Dedek takut bersedekah. Dedek takut bih kepeng gara-gara bersedekah. Dedek takut adek bersedekah nanti apa sih kabangan bareh. Adek bersedekah nanti dong bih isi apa sih kabaya sekolah anak lemak. Jangan takut. Wika belencek bu. Belencek. Napi rezeki belencek. Berangkat. Tiang teka kok si berangkat kelelah tepe kena di bau. Aneh bilain kesur. Itu sak manusia memiliki kekuatan, memiliki akal. Tepek berangkat sakit doang kesusahan. Mu belencek din tahu Nabi Arab. Cuma nempel doang, lekak bin air sakit teri itu hari ini. Ternyata rezekinya adalah berangkat sak sulit tebau isi manusia. Hari ini masalah rezeki dedek takut pasti arak doang langan. Semua makhluk hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wika kebangu biasa embung-embung narak niki bangu. Wika napi rezeki. Empat tawes, empat napi niki. Itu doang gasap empat tawes la ilaha illallah merdek kadu sorok dia tak bau. Merdek kadu pencar dia tak bau. Muniki dek kadu iman enggak kadu napi. Cucuk kena kadu men kesur plak kemudian bau. Kalau kita lihat kalau kita pakai logika berbeda dari bau itu manusia sak sempurna doang masih det bau ya gasap merdek kadu alat sesungguhnya. Jadi masalah rezeki niki dedek pedang lalu. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik. Imam Malik niki guru lagu Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya. Jangan sak ngaji Imam Syafi'i kata Imam Malik, jangankan untuk bersuara, yang buka kitab pendoang meniki Imam Syafi'i ada cara keben karena takut suara kitab niki akan mengganggu konsentrasi gurunya yang sedang mengajar. Takut suara kitab niki ribut isin terganggu konsentrasi gurunya mengajar. Saking hormatnya Imam Syafi'i kepada gurunya. Tapi masalah ijtihad, masalah hukum kadang terjadi perbedaan pendapat. Barantat kalau menurut mazhab Imam Syafi'i berwudu niki hal-hal yang membatalkan wudu bersentuhan dengan bukan mahram. Lagu menurut mazhab Imam Malik bersentuhan dengan bukan mahram dek batal wudu. Akak ia pun dengan sak haji umroh niki yang sak tawaf kecampur ni nama watak jaga diri ada sadek bersentuhan kaje bukan mahram, saling dorong. Ketema kata si inak tua nelek buri. Batal wudu. Andai tak tetap wudu dengan cara mazhab Imam Syafi'i saat itu, maka batal wudunya. Maka keluar dia dari tawaf wudu lagi, masuk lagi melanjutkan sisa tawafnya. Lagu ada yang berwudu dengan bertaklid kepada Imam Malik, maka tidak batal dia bersentuhan dengan bukan mahram. Itu pun di bab rezeki juga mereka berdua terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i yakin bahwasanya rezeki itu kalau tidak dicari tidak akan dapat. Rezeki ini harus ya boya, harus ya tuntut apa yang mau. Imam Malik berpendapat bahwasanya rezeki itu kalau sudah memang datang, mau datang dakat dilalu sukul lalu boyaan.
Kira-kira di antara dua pendapat niki sampean at kadu. Rezeki dikiat tukul-tukul datang mesaan atau rezeki dikiat boyak juga apa cak mau? Karena penunggu bermazhab Imam Syafi'iyat boyak doang apa cak mau dan tahu ya tinduk-tinduk tendam masihan mau. Lagu nyadu mending arak dengan tinduk-tinduk tendam di balik mau rezeki. Nyadu banyak buktinya. Papuk-papuk di kibalin darat pegawaian lagu arak doang rezeki di sini berkelur dan lain sebagainya. Terjadilah perbedaan pendapat di antara keduanya. Akhirnya Imam Syafi'i sugul jalan-jalan elek desa sak tahun mondok niki kedeng Imam Malik. Muarak serion kebun anggur kemai irben anggur niki. Iyan beli ni arak kepeng ni Imam Syafi'i. Akhirnya menawarkan jasanya untuk membantu si pemilik kebun memanen anggurnya dan nanti upahnya diberikan anggur. Berarti Imam Syafi'i ikut bekerja mencari rezekinya untuk mendapatkan anggur. Setelah panen selesai, tupak sekresek anggur. Ini upah. Berarti ini tandanya rezeki itu harus dicari. Lagu si hormat dan guru Imam Syafi'i dan dekman rasa anggur ini harus gurunya rasaan bejulu. Berangkat dia ke rumah gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Syafi'i. Apa? Diki tu. Baru milu begawian panen anggur mau ku pak. Coba kerasaan. Rasa sakit. 2, 3 sampai lebih anggur niki. Imam Syafi'i dan mau rasa. Akhirnya bahasa Imam Malik itulah rezeki dak congok-congok datang mesa. Dengan sak moyak dan mau rasaan. Aneh hampir nyaduan dulu niki. Yang nyadu kelapun semuanya benar. Di sini membuktikan bahwasanya dendek lalu boyak lalu naran rezeki. Ngotot boyak rezeki. Barak cerita niki sekar bila. Arak lah ibu-ibu. Elek bajang memang wah tetap aran boyak rezeki niki. Berdui toko emas. Toko emas niki dengan deman berbuka niki wah buka berjulu. Dengan wah nutup ni deman nutup. Jam 7 wah buka toko emas. Laon yak maghrib ampun tutup toko emas niki. Dia masih muda, umurnya 45 tahun, anaknya baru 2 masih kodek-kodek. Tapi deposit uangnya di bank itu sampai 30 miliar. Masih banyak, 30 miliar kepeng di bank. Saking semangatnya mencari rezeki. Di umur ke-45 bilinan ibu Dika. Meninggal ibu tersebut. Akhirnya tahun depannya semamen ibu niki merarik aja pembantu atau karyawan dan mesa. Tahun depan merarik aja karyawan milik toko emas. Memtahun basen karyawan niki. Dulu saya kira ibu itu ibu majikan dan karyawan. Saya kira saya dulu yang bekerja sama dia. Ternyata sekarang saya tahu ternyata ibu kerja untuk saya. Telung dasa dan bau rasa di si ibu Diki karyawan dan bau rasa jari senina kedua. Bu hati-hati makanya itu. Dek kumpul-kumpulan harta net mau rasaan. Lagu harta sak bau terasa niki sedekahan juk majelis taklim, pondok pesantren, juk masjid, juk santren, maka niki akan kekal abadi pasti bau rasaan. Jelas kira-kira niki? Liwat asari. Ya telanjut na pindik niki. Kari sekedik. Jari niki baru kan telu menyebut niki. Bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau seorang sudah meninggal akan terputus amal ibadahnya kecuali telu perkara. Sak pertama sedekah jariyah. Sedekah yang kita sedekahkan ke jalan Allah berupa bangunan-bangunan yang kita gunakan untuk ibadah, niki juga sedekah jariyah. Pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Sak kedua, au ilmun yuntafa'u bihi.
atau memiliki ilmu yang bermanfaat. Pelungguh ibu-ibu, bapak-bapak berdua bija jari masih kodek ajahan ngaji dulu sedek mat ya titip penjuk taman-taman pendidikan. Usahakan alif ba ta ikra niki bija jari bisa di tangan ibu bapaknya. Karena niki menjadi pahala jariah. Kenapa seperti itu? Setiap nanti kalau sudah besar anaknya sholat, anaknya ngaji, anaknya beribadah menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang diajarkan oleh ibunya, pahalanya akan kembali kepada ibunya yang pertama kali mengajar. Dari dedek sampai alif ba ta dikiak tahu ilik dengan lain dulu, harus ibu bapaknya ajahan aran alif ba ta niki tunah saarat ilmu niki ilmu manfaat lebat bija niki ya ajah bija niki ajah bija terus sampai hari kiamat, pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Niki sak kedua. Sak ketelur awaladun soleh yadaulah, memiliki anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Didik anak kita mulai sekarang bagaimana anak kita menjadi orang soleh, tenak pengajian, tenak sembahyang, tenak gawe amal ibadah. Niki namanya anak yang soleh. Mulai ilik mangkin ilit aja berminta tak biasa hadir pengajian, berminta ilik kodek wan tak biasa kadu jilbab, berminta ilik kodek wah senang lalu sembahyang berjamaah lema andin wah boleh indin mungkin ya asing sini dap diri adanya gawe amal-amal ibadah. Ada nelik kota Tarib niki di Hadramut di Yaman di tempat tiang niki. Target dari setiap anaknya sebelum balik harus bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki target dengan tua. Nenek tak kena ngaji Quran. Mereka umur 7 tahun, sebelum 7 tahun mereka sudah hafal Quran. Bahkan dikatakan oleh Ainul Tarim Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Hadda bin Syahab bahwasanya man wulida fi Tarim hafizal Quranul Karim. Saya lahir di kota Tarim niki kata pasti ja hafal Quranul Karim. Kanak-kanak kode niki kanak-kanak TPQ wah hafal Quran doang niki. Kelapu. Target orang tuanya adalah sebelum anak saya balik, anak saya harus bisa bermimpi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pelungguh sami sahadir niki tunas arak sampun mimpi bertemu dengan baginda Nabi. 16 tahun nomor detman berdaitnya baginda Nabi. Balu puluh tahun nomor detman bau bertemu baginda Nabi. Walaupun dalam mimpi, tapi target mereka adalah anaknya sebelum balik harus bisa bertemu dengan baginda Nabi. Pelungguh marak sawah mimpi kaca baginda Nabi. Tunas, arak tapi dek masa sekali di dua. Bapak-bapak di mana arak? Ibu-ibu, adik-adik, dek mana? Pada si kotor lalu angan jaga ngih det man takican mimpi. Lagu guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah tebingan amalan lain. Arak dengan badui datang ilik tipak beliau. Ya Abuya meletak mimpi berdait kaca baginda Nabi si. Tunas Nabi amalan. Oh gampang amalan bahasa Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nabi amalan Abuya. Cukup kamu makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur, jangan minum. Makan kerupuk sebanyak-banyaknya sebelum tidur, jangan minum. Bisa? Oh kacang dia ni. Dia min sogol ni pekedengan Abuya Sayyid Muhammad lalu beli kerupuk 10.000. Kerupuk lindung. Sebelum tidur kelur kelapuk kerupuk niki sampai lebih tanpa minum. Kira-kira apa yang terjadi? Keseku. Lagu menonton keseku tahu ente. Ternyata di dalam mimpinya terbukti. Dalam mimpi teh pucuk Fanta Coca-Cola Sprite bih penggitaan SS sama ini ke. Makaan meleng subuh istighfar. Astagfirullah ya Allah.
Maka teh pucuk penggitar. Maka Sprite, Fanta, Coca-Cola senggitar. Berarti kurang husuk atau kurang luik kerupuk jaga. Malam kedua 15 yusin beli kerupuk. Sebelum tidur dia makan kerupuk itu sebanyak-banyaknya. Menonton kesekuk tedem. Terbukti malam kedua tahun. Searan yakin anda. Elek malam kedua ki. Es kelapa muda, pengitar es oyen, es doger, es teler, pokok es sampai niki ya pusing ya segitar doang IP. Makan meleng subuh istighfar, astagfir. Sang kurang jaga mak kerupuk atau kurang husuk. Akhirnya di malam ketiga selai ribu sin beli kerupuk. Bih seketika selai ribu kesakuk bih sejajal pokok samok mimpi Nabi ini. Dan tidak minum sama sekali. Menonton kesekuk mutedam. Ternyata kuasa Allah. Ilik malam ketelu tahu. Ilik malam ketelu tulah kan malik es pucuk baru ni. Teh pucuk, Fanta, Coca-Cola, es sak mai-mai ni penggita ilik malam kata ketelu. Akhir dekman tutup subuh dekman bi subuh langsung lalu ngonjer jo gedeng Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Abuya bahasa keluar kerupuk sebelum tidur dan tidak minum bisa bermimpi baginda Nabi. Goyok yang mau mimpi bertemu dengan baginda Nabi sih. Terus Nabi bermimpi akaran dengan kemelat air doang noh jari ipi kone. Kebek napa naik jari ipi mah. Pejangan dalam sebati itu adu kemelat jari air doang jari angan kone. Maka dari itu kata Abuya Sayyid Muhammad, kalau begitu jadikan Nabi Muhammadmu sebelum tidurmu. Jadi bayangkan Nabi Muhammad itu sebelum tidur. Bayangan perjuangan Nabi Muhammad. Terus baca solawat luwe-luwe. Insya Allah yang terpedait elek dalam impi. Kayut je amalan niki. Dek amalan sak keluar kerupuk lagu. Amalan jadikan Nabi Muhammad itu angan-angan di dalam hati sebelum tidur, baca salawat yang banyak, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iki kalau ada salah kata, salah ucap, yang mohon maaf. Insya Allah kalau kita ada waktu kesempatan kita akan berjumpa lagi insya Allah.